Tahukah kalian kalau manusia purba yang memiliki wujud seperti kera ternyata pernah hidup hingga ke zaman ini? Yap, kalian gak salah dengar. Makhluk yang satu ini pernah berkeliaran di dalam hutan selayaknya kera, Bigfoot, Yeti, atau mungkin lebih tepatnya manusia purba yang hidup di dalam gua dan berkeliaran di dalam hutan. Dan konon ya, makhluk yang satu ini sudah mempunyai anak hasil persilangan dengan manusia modern dan anak mereka sudah tersebar di seluruh dunia, yang dimana mungkin aja kalian adalah salah satunya. So, benarkah makhluk yang satu ini adalah manusia purba? Atau mungkin dia ini adalah makhluk kriptozoologi yang dimana termasuk dalam kategori makhluk sejenis dengan Yeti? So, semuanya ini dimulai pada tahun 1850, yang dimana sekelompok pemburu liar di Orchomere sedang mencari mangsa di hutan. Ketika mencari hewan buruan, mereka secara tidak sengaja melihat ada makhluk yang menyerupai manusia, namun dengan beberapa ciri fisik yang berbeda. Makhluk itu memiliki lengan, kaki, dan jari-jari yang lebih tebal daripada manusia yang normal. Tubuhnya juga dipenuhi dengan rambut yang tebal dan dada yang besar, serta beberapa otot yang sangat kekar. Melihat makhluk yang satu ini, sang pemburu kemudian bernafsu untuk menangkap makhluk yang satu ini secara hidup-hidup, dan beruntungnya mereka berhasil menangkapnya. Setelah itu, mereka kemudian membawa makhluk misterius yang satu ini ke sebuah desa yang terisolasi dekat pegunungan itu. Desa itu bernama Desa Tahuni. Di sana, ia diberikan kepada salah satu warga lokal yang bernama Edgy Ganabra, yang dimana memiliki sifat yang cukup dermawan dan sangat terpandang di desa yang satu ini. Dan penduduk setempat kemudian memberi nama makhluk yang satu ini dengan nama Zana. Selama kurun waktu 3 tahun sejak penangkapan makhluk yang satu ini, Zana ternyata selalu hidup di dalam kurungan. Orang-orang desa bahkan harus sedikit lebih jauh untuk melihat makhluk yang satu ini, dikarenakan konon Zana ini sangat buas dan sangat marah kepada penduduk sekitar. Dan untuk masalah makanan, biasanya masyarakat akan memberikannya dengan cara melempar dari jarak yang cukup jauh. Namun sering waktu ya, lama-kelamaan sifat dari Zana yang buas ini akhirnya mulai pudar. Ia pun berangsur-angsur mulai dipindahkan ke sebuah lapangan terbuka dengan pagar-pagar yang cukup kecil dibandingkan dengan kandangnya sebelumnya. Hingga pada akhirnya ya, Zana dibiarkan hidup secara bebas tanpa perlu dikandang lagi. Hal ini dikarenakan mengingat ya, Zana ini sudah tidak pernah pergi jauh dari desa yang satu ini dan cenderung untuk hidup bersosialisasi bersama masyarakat sekitar. Mengingat dia ini sudah bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ia mulai diberikan tugas-tugas yang sederhana, mulai dari menggiling jagung hingga membersihkan kandang hewan ternak. Hal ini dikarenakan Zana memiliki otot serta stamina yang sangat-sangat besar, yang dimana ya, konon ia itu dapat berlari jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan kuda yang memiliki stamina dan kecepatan yang sangat tinggi. Namun sayangnya ya, mungkin aja karena Zana sudah terlalu lama di dalam hutan, ia tidak bisa berbicara bahasa manusia pada umumnya. Ia ini hanya bisa meraung ataupun memekik ketika dia sedang marah. Dan saat ketika marah, hanya Edgy Ganaba yang bisa menenangkan makhluk yang satu ini. Selain itu juga ya, Zana memiliki kebiasaan yang cukup unik, yaitu suka mengaum di dalam hutan dan suka berendam di dalam air ketika musim panas. Hal ini dikarenakan Zana ini tidak suka dengan udara yang panas, dan saking tidak sukanya, ia bahkan berani merobek pakaiannya sendiri dan memilih berkeliaran tanpa sehelai pakaian. Dan yang lebih gilanya lagi adalah ia ini ternyata suka minum anggur, yang dimana membuat dia sering mabuk di desa itu. Dan konon ya, ketika dia mabuk ini terjadi hal yang cukup aneh, yaitu konon Zana sudah melakukan hubungan intim dengan warga lokal, yang dimana membuat dia hamil dan melahirkan. Lalu kalau kalian tanya ya, gimana sih wujud bayi dari hasil perkawinan Zana dengan manusia setempat? Jawabannya adalah ya, anaknya itu sedikit mirip dengan Zana, tetapi juga sedikit mirip dengan manusia modern. Namun malangnya ya, anak-anak Zana yang barusan lahir ini kemudian langsung dimandikan di sungai yang cukup dingin, yang dimana membuat beberapa anak Zana ini kemudian hanyut dan sisanya
saudaranya meninggal karena kedinginan. Penduduk setempat yang melihat kejadian ini kemudian berinisiatif untuk menolong Zana dengan cara menyelamatkan sisa anak-anak yang masih hanyut ini. Dan untungnya ya, ada 4 anak Zana yang berhasil diselamatkan, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak laki-laki Zana bernama Zahanda dan Khawit. Lalu anak perempuannya yaitu Hotzanar dan Gamasha. Menurut beberapa rumor yang beredar ya, Khawit ternyata adalah hasil perkawinan antara Zana dengan Edgi Ganaba, yaitu orang yang merawat Zana sejak pertama kali dia ditemukan. Anak-anak Zana yang berhasil hidup ini kemudian hidup secara normal seperti selayaknya manusia modern pada umumnya. Namun sayangnya ya, Zana harus meninggal dunia pada tahun 1890. Sementara anak bungsunya yang bernama Khawit ternyata harus meninggal dengan cara dibunuh pada tahun 1954. Melihat fenomena yang satu ini, beberapa ilmuwan kemudian mengkategorikan Zana sebagai makhluk kriptozoologi. Hal ini dikarenakan dia memiliki asal-usul serta bentuk fisik yang jauh berbeda dibandingkan manusia pada umumnya maupun hewan-hewan normal pada umumnya. Namun beberapa ilmuwan lainnya mengkategorikan Zana sebagai makhluk yang serupa dengan Bigfoot atau mungkin dengan Yeti. Lalu untuk kabar terakhirnya ya, hasil keturunan Zana ini ternyata sudah keluar dari desa itu, yang dimana beberapa dari mereka ini sudah merantau ke kota dan juga sudah menikah dengan penduduk lokal dan memiliki garis keturunan yang berbeda-beda. So, itu adalah kasus supernatural manusia purba yaitu Zana. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku sudah upload video baru. Jangan lupa untuk menonton video di sampingku ini, yang dimana aku lagi ngebahas sebuah boneka yang konon berasal dari tubuh manusia. Terakhir, nama aku Rafli, and I'll see you guys next time. Adieu.